memang ada korban-korban lain yang merasa diperas dan merasa mengeluarkan uang, silahkan buat laporan. Ini harus dibedakan antara kejadian waktunya maupun tempat kejadian, lokus dan tempus delicti. Artinya, tidak menutup kemungkinan ini kasus akan dicicil siapa saja yang dirugikan, sehingga tidak menutup kemungkinan bisa sampai 100 sampai 200 tahun atau 1000 tahun kalau memang sangat banyak sekali orang menjadi korban terhadap perilaku NM ini. Jadi tidak berarti dia dihukum satu kali ini untuk selamanya, tapi siapa saja. Nah, saya mendapat kabar bahwa ada beberapa orang korban yang tinggal menunggu waktu saja karena mereka tidak berani, karena mereka takut akan berdampak terhadap penjualannya gitu. Tapi jangan-jangan nanti kalau mereka tidak melaporkan, besok-besok dia akan diperas juga, dianggap ketakutan. Dianggap melegitimasi pernyataan pemerasan dilakukan oleh artis NM itu, sehingga dia takut dan harus menyetor gitu. Lebih baik kalau memperbaiki izin, kemudian mengikuti aturan, obat apa atau produk apa aja tidak berbahaya, tidak mengandung ancaman pidana apabila digunakan. Nah, kemudian sangat miris sekali saya melihat seorang Nikita Mirzani yang tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan apapun, tapi bisa menarik sejumlah uang. Tidak boleh lagi dia berdalih bahwa ini ada endorse. Kalau di endorse dia juga harus membayar. Sekarang kos-kosan aja orang bisa bayar pajak kok, apalagi endorse. Untuk itu kan pasti dikenai pajak. Dan cara penyampaian melalui broker atau perantara yang namanya mail itu juga merupakan satu kerjasama. Dan perantaranya juga mungkin yang meyakinkan atau mendorong, diantaranya adalah Dr. O. Nah, jadi menurut saya kejahatan apabila yang terbatas pada Nikita maupun Mail itu nanti tidak sempurna gitu. Nah, jadi sekaya apapun Dr. O, sehebat apapun Dr. O, ya tetaplah dia diproses. Silakan dia berargumen di pengadilan nanti membela diri. Kenapa adanya komunikasi antara NMO dan O dengan terhadap si pelapor Gladys. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada seluruh para fans netizen yang mencintai Nikita Mirzani, dukung Nikita, saya setuju. Tapi dukung dia ketika dia dizolimin hukum. Tapi ketika dia yang menzolimin orang, ya kalian juga harus mendukung penegak hukum. Karena polisi tidak mungkin menghukum orang tanpa ada alasan, tanpa ada unsur yang terpenuhi. Dengan kewenangan diatur dalam KUHP yang dimana terbukti dengan minimal 2 alat bukti dan mungkin nanti ditambah dengan keyakinan hakim. Nah, kalau memang dia terbukti, dia akan dihukum berat. Kalau dia tidak terbukti, dia akan dibebaskan. Tapi teman-teman, sangat mudah dicerna logika yang sesaat dan sederhana. Bahwa apa dasar sehingga Nikita harus dibayar endorse sampai 4 miliar. Ya, itu sangat besar sekali. Dan Nikita ini harus kapok dan tobat menjalani hukuman ini. Bayangkan, dia adalah orang yang paling berani menghina orang, bisa mengata-ngatain orang miskin, jelek, pengemis, apa semua, bisa dia mengatakan itu seperti itu. Nah, kalimat-kalimat ini dianggap susah dijangkau, bagaimana menjangkau dia. Tapi ternyata di balik kesombongan dan kata-kata kasar itu ada satu hikmah. Artinya dia akan mengalami apa yang dialami orang. Dia menghasilkan uang dari kekasaran dia dan keberanian dia dan kenekatan dia. Tapi akibat kenekatan keberanian itu dia menjalani hukuman yang sangat panjang dan menyampaikan derita yang dimana akan merusak, mencemarkan nama baik dia dan mungkin tidak akan pernah bangkit lagi di dunia selebritis maupun media sosial. Orang nggak akan percaya, orang nggak akan takut. Bahkan sebaliknya dia akan takut menakut-nakuti orang. Dia akan takut menghina orang. Kenapa? Karena itu ada ancaman hukuman pidana. Ada undang-undang ITE di situ. Ya, ini akan menjadi pelajaran. Ada mantan napi, ada mantan apa, dia akan menjadi mantan napi. Dia akan menjadi mantan artis. Dia akan menyusul mantan-mantan pengacara yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dipecat semua. Jadi ingat, pertahankan profesi yang mulia kalian, baik sebagai artis, sebagai pengacara, sebelum kalian jadi mantan-mantan itu. Karena perbuatan tercela yang melanggar undang-undang. Ya. Jadi mulai saat ini, saya mengajak teman-teman untuk objektif untuk menilai kasus ini. Jangan lagi sudah jelas-jelas melihat NN di penjara, udah jelas-jelas dia mengaku menerima uang, kalian masih menganggap itu benar, ya. Dan kalian tidak perlu melakukan gerakan untuk menuntut agar di penjara Dr. O atau dokter atau G atau segala macam, ya. Itu silakan aja buktikan diam-diam saja. Kalau kalian sudah bisa membuktikan bahwa mereka itu mencemarkan atau merusak profesi dokter serta membuat obat berbahaya menjadi racun bagi kehidupan manusia,
konsumen, maka negara akan hadir bersama kalian untuk membasmi para skincare bundler. Gitu demikian. Oke. Nah, kalau misalnya dari pihak si pemberi uang ini gimana, Mas? Kan orang beranggapan bahwa ini mereka bukan pejabat, ini adalah yang jelas ada pasal pemerasan dengan pengancaman. Jadi bukan korupsi. Kecuali kalau dia ngasih polisi, hakim, jaksa, itu korupsi, atau aparatur negara lainnya, PNS, bupati, kepala dinas. Ini tidak, mereka antar pribadi, hanya ada pemerasan. artinya si pihak pelapor Harusnya ini Nikita Mirzani yang melaporkan bahwa dia disuap. Tapi bagi Nikita itu bukan suap, itu uang tutup mulut. Karena dia diamnya mahal. Mulutnya mahal kan, mulutnya mahal katanya gitu. Itu adalah bagian rangkaian teror yang membuat harga naik dengan menjatuhkan mental orang sehingga orang merasa takut, sehingga orang melakukan sejumlah uang sangat besar sekali. artinya apa yang harus dilakukan oleh Niki gitu? Nggak ada lagi preman di Indonesia atau artis preman yang bisa memeras orang hanya dengan media sosial. Ya, ini pelajaran, hati-hati seluruh artis-artis yang berani mengancam-ancam itu. Kalian penghasilan kalian jadi artis, kerja aja yang baik-baik jadi artis, jangan jadi preman atau tukang pungli ya. Jangan jadi tukang pras. Silakan jualan, jadi afiliator sana, jualan makanan, minuman, silakan. Tapi jangan kalian mereview saingan hanya untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya ada orang nggak bayar pajak, kalian ngomong, oh ini orang nggak bayar pajak. Kalau misalnya gua tahu rahasia itu sama aja preman. Itu adalah preman. Silakan kasih ke orang pajaknya, silakan kasih ke polisi, silakan kasih ke jaksa. Kalau ada orang korupsi, kalau ada kalian memiliki bukti, kalian akan dilindungi, menjadi saksi yang dilindungi. Jangan kalian sendiri, tapi untuk makan uang sendiri. Kalau kalian ribut-ribut dan benar-benar mengusut orang itu masuk penjara, oke, saya juga ada di situ untuk membela LC Fajar, membela kaum lemah. Tapi kalau kalian begitu orang takut dapat uang, kalian diam, nah ini bahaya.